Fadzakir, ingatlah kematian. Inna fa'atiz zikra, peringatan itu bermanfaat, berguna. Fadzakir, buatlah peringatan. Fa inna zikra tamfa'ul mu'minin, peringatan itu bermanfaat buat orang beriman. Ini orang sudah lupa mati. Dulu orang ingat mati, sekarang orang lupa mati. Kenapa? Karena sibuk dengan Twitter, BBM, WhatsApp, Instagram, Telegram, miligram, kilogram. Lupa sudah, tak ingat mati. Malam ini kita sedang diingatkan mati. Rumah besar tinggal, mobil besar tinggal, bini besar tinggal. Semuanya tinggal. Yatsma'ul mayyita salasun. Yang mengiringi mayat hanya ada 3. Yang pertama mal. Mal. Apa arti mal? Mal artinya miring. Makanya dalam baca Quran ada namanya imalah. Mal, miring. Bismillahirrahmanirrahim. Miring. Wadduha. Miring. Mal artinya miring, condong. Kenapa disebut mal itu harta miring? Karena hati kita miring, condong ke harta. Bahasa Arabnya mal. Bahasa Inggrisnya mall. Makanya kalau ada masjid, ada mall. Hati kita condong ke mana? Ngaku kan? Mal, harta tinggal. Siapa lagi? Ahluhu. Anak, istri, kawan, sahabat, tetangga, handai tolan, jamaah, semuanya. Andai Abdul Somad meninggal dunia, insya Allah yang mengiringi jenazahnya ke makam ramai. Insya Allah, ini ramai. Mungkin jamaah dari Palembang banyak datang. Ada yang mau masuk liang lahat pakai sip-sipan? Ini malam, ini siang, ini pagi. Tetap yang masuk ke dalam 3 orang. 1 megang kepala, 1 megang pinggang, 1 megang kaki. Mereka masukkan ke liang lahat. Habis itu anak melompat ke atas, dia panggil kawan. Hai bro, mari kita injak makam biar padat. Yarji usnani, yang 2 pulang ke rumah. Yang tinggal cuma 1. Yang 1 itu apa? Wa amaluhu amal. Itulah yang akan menolong di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Malam ini sedang diingatkan. Hai Abdul Somad, malam ini Hajjah Ningayah binti Kemas Syarifuddin sedang diingatkan kembali 12 tahun yang lalu, tapi tetap mengingat. Ibu-ibu, ada orang yang ibunya sudah meninggal 12 tahun, tetap diingat. Sekarang masih hidup pun tak dikenang orang. Duitnya duit dia. Nak, tolong belikan mie ayam pakai duit dia. Masih hidup, masih bernyawa. Pulang, mana mie ayamnya? Lupa. Kok bisa lupa? Ini sudah 12 tahun kok tetap ingat. Jangan-jangan kita sedang salah didik. Maka kita ingatkan dia pada kematian. Ini banyak sekarang orang kalau sudah cerita mati dia nggak mau. Mama, gimana kalau nanti mati? Jangan cerita mati. Kita harus siap cerita mati. Mama, kalau papa nanti mati, jaga anak-anak ini ya, jaga tauhid dia, insya Allah Pak. Namanya, kalau mama yang mati Pak, ya papa kawin lagi. Jangan takut cerita mati, semua akan mati. Semua akan mati menghadap Allah. Idza jaa ajaluhum, kalau ajal mereka sampai, la yastakhiruna sa'atan, tidak bisa ditunda sesaat, wala yastaqdimun, tak pula bisa dimajukan oleh sesaat. Mati tidak bisa direquest, kita tinggal hidup saja. Tadi selesai makan, habis itu kami masuk ke tempat sholat, jalan di samping Haji Alim nunjuk, Ustadz Somad, di sini makam saya nanti. Ternyata sudah disiapkan. Banyak orang takut cerita mati, katanya nanti kalau cerita mati dia tidak semangat hidup, tidak semangat kerja. Salah, keliru. Justru dengan ingat mati terus bersemangat bekerja. Buktinya kata Ustadz Ali tadi, ngitung-ngitungnya sampai jam 2 malam. Tapi kuburnya tetap. Ini ada sebagian orang sekarang, setelah ngaji, dia jadi mati aja bawaannya. Pak, gimana kebun sawit, kebun karet kita? Udah saya nggak urus, saya mau mati aja Pak Ustadz. Pulang dari pengajian bawa motor nggak lihat lampu merah lagi, langsung tangkap polisi, prit. Kenapa? Saya udah nggak ingin, mau mati aja nih sekarang Pak. Oh, ini nggak betul. Justru dengan ingat mati kita makin semangat hidup. Kenapa? Karena harta akan bisa menolong di hadapan Allah. Kullu mri'in tahta zilli sadaqatihi. Setiap orang di padang mahsyar nanti akan bernaung di bawah naungan sedekah.
Padahal waktu itu rumah tumbang hancur. Idza sama'um fatarat, langit terbelah. Wa idzal kawakibun tasarat, langit bertabrakan. Wa idzal bi'aru fujirat, lautan diledakkan, naik air laut ke sungai, rata dengan tanah. Seperti di Aceh, naik tsunami. Itu yang menghancurkan Aceh tsunami. Yang perempuan, yang laki-laki Sumanto. Kesamaan nama, tidak ada unsur kesengajaan. Tolong jangan dibully di youtube.com. Apa maknanya? Hancur semuanya. Tapi apa ada yang kekal abadi, yaitu sedekah. Ma akalta fa'afnaita, yang kau makan busuk. Wa ma labista fa'ablaita, yang kau pakai lapuk. Wa ma tasaddaqta fa'amdaita, yang kau sedekahkan itulah yang kau bawa hari esok. Yang kau makan busuk, yang kau pakai lapuk, yang kau sedekahkan itulah yang kau makan hari esok. Ini baju lapuk, ini peci lapuk, ini kain sarung, lapuk, sorban. Ini kesayangan semua nih. Ini kain kesayangan. Kenapa Ustadz suka pakai warna hijau? Nabi pakai sorban warna hijau. Kubah makam Nabi warna hijau. Karpet Masjid Nabawi warna hijau. Kalau nyumbang uang pakai warna merah. Apa pakai hijau? Kata Imam Al-Ghazali, kalau mata mau awet banyak-banyak ngelihat warna hijau. Alhamdulillah Pak Ustadz, saya dari tadi memang lihat dia yang warna hijau. Mana? Itu yang jilbab hijau? Jangan. Alhamdulillah, tengok pakai sorban hijau, anak-anak muda pakai sorban hijau, pakai topi hijau. Apa maknanya? Kita akan mati menghadap Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Ustadz Somad, bapak saya rajin baca Quran. Mantap. Baca Quran. Iqra'ul Quran, baca Al-Quran. Fa innahu ya'ti yaumil qiyamah. Quran akan datang pada hari kiamat. Syafi'an li ashabi, memberikan syafaat kepada orang yang membacanya. Al-mahiru bil Quran, orang yang mahir membaca Quran, ma'as safaratil kiramil bararah, akan dibangkitkan bersama para malaikat. Bangkit dari kubur, tengok kanan malaikat, tengok kiri malaikat, tengok depan malaikat, pandang belakang malaikat. Mengapa aku bangkit bersama malaikat? Karena engkau mahir membaca Quran. Profesor, doktor, ahli tafsir Al-Quran, hafal Al-Quran. Profesor, kalau dipejamkannya matanya, nampak semua Quran. Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Ma'idah, semua nampak. Coba kita pejam. Kolak 2 mangkuk. Begitu mereka. Makanya tadi saya ketika diminta jadi imam tarawih, Ustaz nanti bisa sholat tarawih bersama dengan Haji Alim, insya Allah saya datang. Tapi Ustaz jadi imam, aduh, kasih tahu Haji Alim, saya hilang nanti suara saya, pokoknya harus datang. Kalau tahu gini tadi minta delay pesawat. Disuruh jadi imam tarawih, yang di belakang profesor. Apa enggak menggigil kita? Luar biasa. Untung makanya baca ayatnya cepat-cepat tadi. Emang malam ini saya dikerjai Haji Alim. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ingat mati, ingat mati, ingat mati. Tapi jangan gara-gara ini nanti pulang bawaannya mau mati semua. Besok yang punya ruko toko terus bisnis, yang punya kebun kelapa sawit terus, anak-anak muda bangga kita. Kamu gimana? Alhamdulillah Pak Ustaz, tanam sawit karet. Ya, berapa hektar? Ya cukuplah untuk 70 keturunan. Kamu? Enggak banyak Pak Ustaz. Berapa? Sejauh mata memandang. Dengan itulah kau bisa menolong agama Allah. Man bana masjidan, siapa yang membangun masjid, manallah mithlahu baitan fil jannah, membangun masjid dibangunkan Allah satu istana dalam surga. Ini sekarang ada orang yang mengajarkan Islam itu mengajarkan kita mesti miskin, susah, melarat, baju compang-camping, bawaan mau mati, letoy, loyo, lesu. Ini ajaran Muhammad mana ini? Bukan Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita ajarkan. Nabi dulu mengajarkan. Nabi menikah dengan Aisyah, menikah dengan Khadijah, umur 25 tahun, maharnya ishruna bakarah, 20 ekor onta. 1 ekor onta paling murah 35 juta. Itu pun onta-onta yang bekudis lah itu. Kali 20 ekor 700 juta. Kira-kira kalau ada anak muda umur 25 tahun nikah, maharnya 700 juta. Orang kaya apa orang miskin? Kaya. Siapa bilang Nabi itu miskin? Nabi berkurban, dia potong sendiri 63 ekor. Dipotong Sayyidina Ali 37 ekor. 63 tambah 37, 100 ekor. Kali 35 juta paling murah, 3,5 miliar kurbannya. Sekarang yang berkurban siapa? Orang Islam.
kurbannya satu sapi kurus dikeroyok bertujuh. Itu pun setiap angkat tangan komplain, Pak, saya dapat berapa kupon ya? Ada diskon nggak? Ini apa? Nabi Muhammad menikah, maharnya 120 ekor onta 700 juta. Anak-anak muda sekarang nikahnya, kupinang kau dengan bismillah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Oleh sebab itu maka kalian yang punya bakat bisnis, al-mu'minul qawi, seorang mukmin yang kuat, khairun, lebih baik, wa ahabbu ilallah, lebih dicintai Allah, minal mu'minid dhaif, daripada mukmin yang lemah. Mukmin yang kuat, kuat ekonominya, kuat fisiknya, lebih hebat. Tapi kata Ustadz Solhas tadi, ada amal yang lebih hebat. Itu yang saya tangkap dari ceramah beliau tadi. Ada amal yang lebih hebat, yang tidak bisa dilakukan ustadz, yang tidak bisa dilakukan ulama, hanya bisa dilakukan oleh kekuasaan. Betul? Segenggam kekuasaan di tanganmu, pakai menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Dari tadi ustadz sudah ceramah, baru ini Allahu Akbar. Kenapa? Udah ada yang nampak saya ngantuk. Allahu Akbar itu fungsinya ngusir setan. Allahu Akbar. Makanya kalau ada kawan ngantuk di sebelah, takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Tapi yang udah takbir itu ingat-ingat juga, jangan sampai ngantuk. Kalau kita yang takbir ngantuk, nanti dibalas kawan. Lebih kuat lagi. Allahu Akbar. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ustadz Somad, ya, Bapak Bupati kami rajin puasa sunat Senin Kamis, rajin baca Quran, rajin sholat duha. Itu bukan amal bupati, itu amal anak SD. Baca Quran, puasa sunat Senin Kamis, itu siapapun bisa. Amal bupati itu bukan itu. Mengeluarkan perda zakat, PNS potong zakat. Barulah dia punya kekuasaan. Saya menjadi tim sosialisasi zakat. Duduk kantor, keluar kantor, bayarlah zakat, bayarlah zakat. Khutbah Jumat, bayar zakat. Jamaahnya. Selesai khutbah, turun ke bawah. Cepat betul khutbahnya Ustaz. Dia yang tak sadar kita khutbah. Tapi ada orang tidak pernah ceramah, tidak pernah kultum, tapi dia sedang berdakwah dengan apa? Dengan tanda tangan. Selesai. Semua PNS potong zakat 2,5% atas. Selesai. Keluar. Ada satu kabupaten di Riau, satu tahun zakatnya 2015 10 M. 10 miliar, bukan 10 ember. 10 miliar. Maka ketika saya ceramah di Aceh, Maulabu, Aceh Barat, saya cerita, kami di Riau ada satu kabupaten zakatnya 10 miliar. Bangga dengan kekuasaan menolong agama Allah. Fakir miskin bisa terbantu. Selesai itu kami pun makan. Pas sedang makan datang ketua Basnas, Badan Amil Zakat Nasional, Kabupaten Aceh Barat, Maulabu. Berapa tadi Ustaz Somad? 10 miliar. Kami di sini 15 katanya. Rupanya dia lebih besar pula lagi. Ada satu bupati di Pulau Kalimantan. Saya dibawa undang ke sana. Dari Pekanbaru naik pesawat 1,5 jam, turun Cengkareng. Dari Cengkareng ke Banjarmasin 1,5 jam. Dari Banjarmasin naik pesawat lagi ke Kota Baru. Dari Kota Baru naik pesawat lagi sampai ke Batu Licin. Sampai di Batu Licin saya SMS ke rumah. Sudah sampai di Batu Licin. Hati-hati terpeleset. Rupanya bupati ini menerapkan zakat potong atas, zakat potong atas. Oh, ada yang lapor ke KPK pasal penyalahgunaan wewenang. Turun KPK. Anda sudah menyalahgunakan wewenang. Kenapa potong zakat atas? Zakat bukan urusan bupati, zakat bayar saja sendiri. Akhirnya dia tidak melawan, dia bawa. Pak, ayo kita keliling. Dibawa melihat zakat yang kami kutip itu untuk bangun ini, untuk orang fakir miskin, untuk janda-janda tua yang tak bisa menyekolahkan anak yang tidak bisa hidup sendiri, ini semua. Apa gimana? Menangis KPK melihat itu semua, meleleh air mata. Ternyata KPK juga manusia yang ada hati dan rasa. Dia menangis.
Selama manusia, dia pasti setuju dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Kecuali nanti kalau pejabat pemeriksa itu ketika dikoyak kulitnya tidak keluar darah, disobek keluar kabel. Robocop dengan transformer. Nah, itu baru tidak lagi berlaku. Yang tahu dia klik yes, no, or yes. Yes or no. Nah, itu kita tidak bisa dakwahi dia. Kita ceramahi dia. Kau mesti takut kepada Allah. No. Tapi selama dia masih manusia, masih punya hati, sentuhlah dia tepat di hatinya, dia akan jadi milikmu untuk selamanya. Nah, oleh sebab itu ingat mati, ingat mati. Ustadz ingat mati, dia akan berkata benar, tak takut mati. Apa yang kita takutkan nih? Kita semua mati. Ustadz, kami takut nanti kalau Ustadz mati gimana? 100 Abdul Somad dari Palembang akan bangkit insya Allah. Apa ditakutkan? Apa kita takutkan? Kami bukan takut mati Pak Ustadz, setengah mati nanti. Kita tak pada Allah. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak polisi tidak berdakwah ceramah, dia tidak bisa kultum, cukup sholat aja ke masjid. Polisi dengan seragamnya sholat ke masjid. Allahu Akbar. Anak-anak ngelihat. Apa kata ibunya? Nak, lihat tuh, Pak polisi sholat kan? Iya ya mah, iya tengok polisi. Bapakmu baru jadi hansip, dia nggak mau sholat. Mohon maaf Pak Hansip, jangan tersinggung. Bangga kita, tentara, pakai seragam, masuk masjid sholat. Tegap, gagah, perkasa. Allahu Akbar. Bangga kita. Apa kata anak-anak muda? Hebat Pak tentara. Coba lihat. Pistolnya besi dia ke masjid. Ini baru pistol air. Dia nggak mau ke masjid. Oleh sebab itu maka gunakan semuanya. Kau punya harta, pakai harta untuk bekal mati. Kau punya kuasa, pakai kuasa untuk memakai ginal mati. Saya ketika pulang kuliah dulu, tiba-tiba datang 3 orang jamaah. Apa kata dia? Ustadz Somad, mari kita goncang Indonesia. Tapi yang ngomong ini yang pensiun semua. Saya dalam hati, apa yang mau digoncang? Kalau mau menggoncang waktu ada kekuasaan, itulah pakai menggoncang, menggelegar dia. Setelah mati semuanya tinggal bulan purnama yang indah, berkilau cahaya. Tapi ingat, tak lama, hanya tanggal 15. Setelah itu berakhir dia hanyalah bongkahan pasir-pasir dan batu. Setelah itu kita pun akan mati. Mati. Orang kaya mati, orang miskin mati, ustaz mati. Yang akan dibawa mana? Yauma la yanfa'u malun. Hari itu tak ada gunanya harta. Wala ban. Oh, yang mati ini agak lama sedikit, lebih 15 menit. Rupanya kalau cerita mati ini lama ya. Pertama, silaturahim. Yang kedua, bakti kepada ibu. Yang ketiga, mati. Yang keempat, udah mati habislah Pak Ustaz. Yang keempat, ternyata hubungan orang hidup dengan orang mati tidak putus. Idza matal insan, hadis riwayat Muslim. Idza matal insan, kalau manusia sudah mati, inqata'a, putus. Untuk apa kirim-kirim lagi? Ini acara haul kan biasanya baca Yasin, Fatihah, Qul huwallahu 3 kali, Wabil Falak, Wabin Nas, pangkal Al-Baqarah, ayat kursi, ujung Al-Baqarah. Apa tuh kirim-kirim doa? Pokoknya kalau sudah mati, putus. Walaupun sudah mati nggak putus Mas Bro. Untuk almarhumah Ibunda Hajah Ningayah binti Kemas Syarifuddin Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Saya yakin sampai Fatihah saya. Bapak Ibu yakin? Ada yang enggak yakin? Saya nggak yakin sampai Pak Ustadz. Loh, sampai. Mana buktinya kalau sampai? Nggak balik lagi kan? Berarti sampai. Ah, ini Ustadz sesat ini. Pantasan nggak masuk 200 yang direkomendasi. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Doa untuk orang meninggal dunia sampai. Mana dalilnya? Kalau lewat di makam, bacakan doa. Kata Nabi kepada Sayyidatuna Aisyah, ya Humaira. Nabi kalau manggil Aisyah nggak mau panggil nama. Aisyah, enggak. Dia panggil
Perempuan menyenangkan hatinya dengan kata-kata yang lembut. Ya Humaira. Humaira diambil dari kata ahmar, merah. Humaira, wahai yang kulitnya putih kemerahan. Makanya nanti pulang dari sini panggil, ya Humaira. Ustadz, boleh saya panggil istri saya Humaira? Boleh. Tapi dia hitam Pak Ustadz. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa, menyenangkan hati. Coba nanti pulang. Jangan terlalu jujur. Ini istri hitam dipanggil, ya Hajar Aswad. Panggil dari sini ya Humaira. Nah, Nabi panggil ya Humaira, wahai engkau yang putih kemerahan. Kalau lewat di pemakaman, rumah Nabi, di samping rumah Nabi ada makam Baqi. Kalau kau lewat di makam Baqi, jangan diam aja. Ucapkan doa. Doanya apa? Tarik nafas panjang. Assalamualaikum ya ahla diyar minal mu'minin wa inna insyaallah bikum lahiqun yarhamullahul mustaqdimin wal mustakhirin nas'alullah lana wa lakumul afiyah. Oh panjang Pak Ustadz ya. Kami selama ini pendek aja. Apa bacanya? Assalamualaikum ya ahlal kubur. Enggak apa-apa daripada enggak baca sama sekali. Bapak ibu yang punya duit, cetakkan digital printing, doa ziarah kubur, tempel besar-besar. Sehingga orang yang mau ziarah tahu mau baca apa. Sekarang banyak anak-anak muda zaman now enggak tahu lagi. Lewat di makam, good morning. Coba kalau dituliskan, dia bisa baca. Yang hafal baca. Assalamualaikum ya ala diyar minal mu'minin wa inna insyaallah bikum lahiqun yarhamullahu mustaqdimin wal mustakhirin nas'alullah lana wa lakumul afiyah. Yang enggak hafal, gerak-gerakkan aja mulut. Nah, ini dia. Artinya apa? Walaupun enggak punya hubungan, kita ziarah ke makam Baqi Madinah, baca doa itu. Ziarah ke Ma'la di Makkah, tetap baca walaupun kita tidak ada hubungan dengan dia. Itu menunjukkan doa pada orang meninggal sampai. Yang kedua, apalagi yang sampai pada orang meninggal? Yaitu bacaan tahlil. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Allahumma ausil sawa ma halalnahu wa ma kabbarnahu wa ma sabbahnahu. Sampaikan pahala tasbih, tahmid, takbir, tahlil kami kepada almarhumah. Sampai. Mana dalilnya? Nabi mencabut pelepah korma, Nabi tusukkan ke makam, sahabat heran, kenapa engkau tusukkan ke makam ya Rasulullah? La'allallaha an yukhaffifa 'adzabahuma ma lam yaybasa. Selama pelepah korma itu basah, maka sampai pahalanya, karena selama pelepah korma itu basah, pelepah korma bertasbih. Apa kata Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim Ibn Al-Hajjaj? Kalau tasbih pelepah korma saja sampai, apalagi tahlil, tasbih, takrim, tahmid orang beriman. Jadi kalau ada orang mengatakan itu tahlilnya nggak sampai itu, berarti dia menghina saya. Dia katakan saya lebih hina daripada pelepah korma. Tasbih pelepah korma aja sampai, apalagi tahlil kita. Yang ketiga, bacaan Quran sampai. Anak Umar bin Khattab namanya Abdullah bin Umar bin Khattab. Nanti kalau aku meninggal dunia, bacakan pada bagian kepalaku pangkal Al-Baqarah 5 ayat. Pada bagian kakiku ujung Al-Baqarah 3 ayat. Siapa yang menyebutkan? Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, murid Imam Ibnu Taimiyah, dalam kitab Ar-Ruh menunjukkan bacaan Quran sampai. Makanya bacaan Quran sampai. Apa kata Imam Nawawi dari kalangan mazhab Syafi'i? Wa in khatimul Quran, kalau mereka khatamkan sekhatam Al-Quran, fahuwa hasanun, the best, mantap, paling bagus sekhatam Quran. Kalau enggak sanggup sekhatam Quran, hatinya Quran ya Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin. Enggak sanggup baca Yasin, baca Ummul Qur'an Al-Fa. Itu yang kita baca dari Al-Fatihah. Al-Fatihah pun enggak juga mampu, innalillah. Mati aja lah. Apalagi yang dapat kita balaskan? Saya tak sanggup membacakan sekhatam Quran, saya tak sanggup membacakan Yasin karena keterbatasan waktu mau tausiah, maka saya pilih yang paling pendek, Ummul Quran. Dan saya minta nanti kalau Abdul Somad mati, tolonglah bacakan agak sekali. Request nih untuk almarhum Abdul Somad Al-Fatihah. Jangan sekarang. Semua mau cepat-cepat aja nih mau sekarang. Nanti bacakan Al-Fatihah sampai, walaupun kita tidak tahu alamatnya di Riau, jalan apa, Pekanbaru di mana, sampai. Jangan khawatir salah alamat. Malaikat takkan pernah salah. Yang keempat, apalagi yang sampai untuk orang meninggal dunia, datang saat menjumpai Nabi SAW. Ya Rasulullah,
Ya, ummi matat, mak saya meninggal dunia. Afa asiluha, ummi matat, mak saya meninggal dunia. Afa atasaddaqu anha? Bolehkah saya bersedekah untuk almarhumah ibu saya? Sampaikah pahalanya? Kata Nabi, tasaddaq, bersedekahlah, pahalanya sampai. Ayyus sadaqatu afdal? Apa sedekah yang paling afdal? Kata Nabi, sedekah yang paling afdal saqyul ma', memberikan air minum. Yang paling afdal memberikan air minum. Kalau air minum saja sampai, apalagi empe-empe. Kalau air minum saja sampai, apalagi mengumpulkan orang seramai ini, tabligh akbar, mendapat hidayah, mendapat ceramah, mendapat tausiah, mengalir pahalanya malam ini ke makam almarhumah dan keluarga kita. Amin. Beruntung bertuah. Ustadz, katanya nggak boleh makan di tempat orang tahlilan. Nggak boleh makan kalau khawatir itu harta anak yatim, harta warisan yang belum dibagi, harta ngutang, itu kita takut. Makanya anaknya ngasih kata sambutan, Bapak Ibu Saudara sekalian, adapun nasi kotak yang dibagi malam ini adalah bukan harta anak yatim, bukan harta warisan yang belum dibagi, itu murni sedekah saya sebagai anaknya yang kaya. Apa kalian tak tahu bahwa saya ini kaya? Supaya jangan masyarakat itu nggak mau. Ini banyak masyarakat nggak mau. Saya nggak mau makan, nggak mau. Jangan kasih, jangan mau. Jadi gimana? Bungkus saja, saya bawa pulang. Apa ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Sampai, apalagi yang sampai untuk keluarga ibu, ayah kita, suami, istri yang meninggal dunia, apa yang bisa kita kirimkan? Kurban. Nabi menyembelih kurban. Allahumma hadza an Muhammad wa ali Muhammad. Ini kupotong untuk Muhammad dan untuk keluarga Muhammad. Padahal waktu itu Khadijah sudah meninggal dunia. Itu menunjukkan kurban sampai. Makanya kita baca di masjid, sapi nomor 3, Dr. Andus, Kiai Haji, Profesor Doktor, almarhum. Loh, almarhum kok bisa berkurban? Anaknya berkurban untuk almarhumah ibu saya. Ustaz Somad, boleh nanya? Boleh. Apa pertanyaannya? Apa hukumnya mengkurbankan orang tua? Loh, orang tuamu mau kau sembelih? Bukan gitu maksudnya Pak Ustaz. Orang tua sudah meninggal, terus saya mau berkurban satu sapi untuk dia. Bagus, apa salahnya? Maka ini semuanya sampai baik. Makanya besok pergi ke panti yatim, sedekah, bawa nasi kotak. Assalamualaikum Bapak Ketua Panti Yatim. Ya, ini saya mau sedekah nasi kotak untuk almarhumah ibu saya, mudah-mudahan sampai. Berapa semua anak yatim di sini? Ada sekitar 200. Mau ngasih semua? Enggak, 3 aja. Kebetulan dia bawa nasinya 3 kotak kan? Ya kita ramai-ramai. Bapak bawa 3 kotak, ibu 3 kotak, adik 3 kotak. Kita datang 10 orang, sudah 30 kotak. Datang 100 orang, 300 kotak. Tapi ada sedekah yang tidak lagi perlu dengan nasi, karena sudah banyak betul. Apa yang dia sedekahkan? Sedekahlah semen, sedekahlah bagus, menolong agama Allah, bersedekah, berinfak. Orang mati itu kalau dia meninggal dunia, ketika ditanya, nanti kalau aku tambah umur, kamu mau apa? Laula akhartani ila ajalin qarib. Andai kau tambah umurku sedikit, sekejap, sebentar saja. Mau apa? Fa asaddaqa, aku mau bersedekah. Wa akum minas salihin. Aku ingin menjadi anak yang soleh, bukan somad. Soleh. Dalam hal ini tidak berlaku somad. Ustaz soleh. Bapak Ibu yang Ustaz Solihin, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, jangan katakan putus hubungan dengan orang meninggal dunia. Tetap sampai. Saya pokoknya tetap berpegang dengan hadis, iza mata ibnu Adam, iza matal insan, in qata'a, putus. Kalau sudah manusia meninggal, putus. Yang putus itu siapa? Dia nggak tahu yang putus yang mana. Yang putus itu amal orang meninggal itu putus. Kalau sudah meninggal nggak bisa baca Quran. Kalau sudah meninggal nggak bisa sholat. Kalau sudah meninggal nggak bisa sodakoh. Amal orang yang meninggal itu yang putus. Tapi amal orang hidup untuk orang meninggal tetap mengalir. Maka tetap beramal.